Saat ini kondisi di lapangan betul-betul sangat memprihatinkan. Saya kemarin dengar cerita teman di lapangan tuh sampai nggak kuat. Saya langsung lari ke mobil langsung nangis. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh keluarga mereka di rumah belum pada makan. Melihat kondisi kita di lapangan seperti apa, terutama teman-teman yang masih pada hidup kontrak. Karena di lapangan tuh benar-benar udah memprihatinkan banget ya Allah. Dampak virus corona menyerang hampir semua lini. Supir taksi sepi penumpang, pekerja harian terpaksa harus dirumahkan, pengusaha menurun omset usahanya bahkan menutup usahanya. Mata Najwa akan membahasnya dengan Jamaluddin, pekerja pabrik konvensi rumahan di Jakarta yang sudah dirumahkan oleh perusahaannya, dan juga ada Gita Nafiza, CEO restoran Haji Group yang terpaksa menutup sementara 11 gerainya karena corona. Selamat malam Gita, selamat malam Kang Jamal. Iya, selamat malam juga. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya ke Kang Jamal dulu. Kang Jamal, jadi sudah berapa lama Kang dirumahkan oleh pabrik Kang? Selama ini saya udah 2 minggu, Mbak. 2 minggu. Statusnya itu di PHK, diliburkan atau statusnya seperti apa Kang? Statusnya diliburkan dulu sih. Diliburkan, tapi itu 2 minggu itu berarti tidak terima gaji, tidak terima uang ya Kang? Iya, nggak terima, Mbak. Biasanya itu dibayar berapa kalau saya boleh tahu Kang? Dibayarnya harian ya? Kalau saya borongan, Mbak. Jadi bisa bawa pulang uang berapa Kang biasanya? Biasanya sih saya seminggu kebawa uang 800. Oh, biasanya bisa bawa uang 800 karena borongan. Jadi Kang Jamal menjahit konveksi gitu ya Kang? Menjahit baju? Iya, benar. Ketika perusahaan atau ketika pabrik merumahkan itu waktu itu bilangnya sampai kapan, atau ada penjelasan atau dikasih sesuatu gitu atau enggak sama sekali Kang? Oh, belum ada kepastian kapan harus kembali lagi ke Jakarta. Jadi ketika perusahaan bilang libur dulu, bilangnya hanya libur sampai batas waktu yang nggak menentu gitu? Ya benar. Oke, jadi sekarang Kang Jamal untuk cari uangnya gimana Kang? Ya mungkin untuk sekarang saya kerja di rumah untuk sementara menjahit masker. Jahit masker? Ya. Lumayan Kang dapatnya? Ya kalau ada yang pesan sih ya adalah penghasilan. Oke, jadi menjahit di rumah masker untuk kemudian Kang Jamal jual begitu ya Kang? Iya benar. Oke, putra-putri ada berapa Kang? Anak Kang? Saya baru punya putri 1. Umur berapa? Umur 5 tahun sekarang. Umur 5 tahun. Jadi sekarang Kang Jamal balik ke Bogor ya Kang sama istri sama anak? Kerja rumahan di sana? Iya benar. Menjahit masker di sana? Ya. Banyak yang order Kang maskernya? Alhamdulillah sih kalau yang pesan sih banyak ya. Saya kekurangan modal aja. Bagaimana Kang? Kurang apa Kang? Kekurangan modal aja. Kekurangan modal. Butuh modal berapa Kang Jamal? Tergantung dari pesanannya. Kalau misalkan pesan banyak ya berarti butuh modal juga harus banyak. Oke, tapi yang jelas kalau dikasih modal, Kang Jamal insya Allah akan bisa berproduksi dari rumah dan bisa menghidupi istri dan anak ya Kang? Insya Allah saya bisa. Oke Kang Jamal, saya ingin ke Gita Nafiza yang harus menutup 11 gerainya karena corona. Gita, sejak kapan ini restoran Haji Group ditutup? Jadi kami menutup seluruh restoran Sabu Haji dan Haji Grill itu mulai dari tanggal 22 Maret kemarin, Mbak Nana. Alasan utamanya waktu itu karena sepi atau karena rame dan takut? Jadi yang mana nih alasan utamanya?
Alasan utamanya, setiap hari itu Sabu Haci dikunjungi oleh ribuan orang kan Mbak Nana. Di situ ada customer, terus juga ada karyawan, dan semakin tingginya penyebaran COVID-19 di Jakarta, itu membuat kami di pihak manajemen itu worry dan khawatir. Nah, oleh karena itu, kita memutuskan untuk menutup 11 outlet. Karena kita sadar bahwa COVID-19 ini penyebab utamanya adalah saat orang berkumpul di tempat yang banyak. Nah, kita tuh ingin membantu penghentian COVID-19 ini menyebar di Jakarta, Bandung, Bogor, dan juga di Depok. Jadi memang keputusan yang berani yang Anda ambil untuk menutup semuanya sekaligus begitu ya. Jadi Anda merumahkan berapa karyawan ini, Gita? Iya. Kami sampai saat ini ada beberapa karyawan, ada sejumlah karyawan yang memang dirumahkan. Tetapi kita juga harus realistis ya Mbak Nana ya. Kita melihat kekuatan keuangan perusahaan juga, ada beberapa juga yang terpaksa kami PHK. Komposisinya berapa banyak kalau kami boleh tahu, Git, yang di PHK dan yang dirumahkan dan yang masih digaji? Apakah sebagian besar memang terpaksa harus di PHK? Nah, jadi yang dirumahkan kita masih work from home, Mbak. Gitu. Kalau misalkan untuk komposisi, ini saya melempar kepada leader-leadernya, Mbak, untuk menentukan siapa yang bisa dipertahankan, kita akan pertahankan. Tetapi kalau misalkan memang terpaksa kita tidak bisa pertahankan, ya terpaksa kita tidak pertahankan, seperti itu Mbak. Ya, saya membayangkan ini pasti keputusan dan saat-saat yang berat yang dialami oleh semua pemilik usaha begitu. Sangat berat. Tapi kita menyadari Mbak bahwa COVID itu menyeramkannya bukan hanya saja dari segi penyakitnya atau juga bisa menimbulkan kematian ya Mbak ya. Tetapi yang paling parah ini adalah kematian ekonomi. Nah, supaya kita mencegah kematian ekonomi di Indonesia, ya mau tidak mau kita semua harus berkorban saat ini. Jadi Anda melihatnya ini bentuk pengorbanan, salah satunya yang harus dilakukan oleh pengusaha begitu ya? Salah satunya, Mbak. Ya, apa yang Anda harapkan sekarang? Atau adakah insentif kebijakan yang menurut Anda akan bisa sedikit banyak membantu kondisi teman-teman pengusaha sehingga dengan sendirinya juga akan membantu teman-teman yang bekerja pada Anda? Insentif dari negara? Kalau kami tidak berpikir ke situ Mbak, kami berpikirnya semakin cepat kita pengusaha nih serentak kerjasama bareng, ada yang work from home atau mungkin ada yang menutup usahanya, berusaha sama-sama untuk memutus penyebaran COVID, justru itu yang akan membuat kita lebih cepat lagi pulih Mbak. Belajar dari Italia kan seperti itu, kita jangan sampai Indonesia itu seperti Italia gitu loh. Oke. Jadi memang harus dilakukan secara serentak supaya ini bisa membawa dampak begitu ya? Yes. Baik. Terima kasih Gita sudah bergabung di Mata Najwa. Kang Jamal, terima kasih Kang Jamal. Mudah-mudahan cepat banyak yang nonton Mata Najwa, nanti pesen maskernya ke Kang Jamal ya Kang. Di Bogornya di mana Kang Jamal? Ya, boleh Kang Jamal saya kasih kesempatan promosi di Mata Najwa Kang. Kalau mau beli masker ke Kang Jamal bisa hubungin siapa Kang? Kang Jamal? Ya bisa hubungin langsung saya. Iya, Kang Jamal ada Facebooknya atau ada apanya Kang? Kalau mau pesan masker, ada ada nama lengkap Kang Jamal siapa? Ada Facebooknya, ada WhatsApp ada. Iya, nama lengkap Kang Jamal di Facebook kalau dicari supaya gampang Kang, siapa Kang? Oh, nama lengkap saya di Facebook Jamaludin. Kan banyak atuh Kang Jamaludin. Pasti ada ribuan orang itu Jamaludin. Fotonya yang foto di Mata Najwa ini bukan? Oh iya itu, iya yang itu. Oh yang itu ya, oke. Jadi yang mau beli masker di Bogor, tolong diingat-ingat fotonya atau di foto sekarang capture-nya. Ini nih Kang Jamaludin, ada Facebooknya, jualan masker. Insya Allah
bisa laku maskernya ya Kang. Kita nanti cari di Facebook mukanya Kang Ya, Jamal amin. yang itu Jamaluddin. Oke. Iya, iya. Terima kasih Kang Jamal. Nanti saya beli juga sama Ya, Kang Jamal sama-sama, Mbak. maskernya. Saya butuh masker juga. Oke, Makasih ya Kang. akan Salam ditunggu. buat istri, peluk cium buat Iya, anak. iya. Sehat-sehat terus. Iya, iya. Oke, kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.